Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kita akan bertemu dengan sarapan GPD Situbondo. Pada pagi hari ini saya akan menyinggung tentang Kartini, di mana pada tanggal 21 April masyarakat Indonesia memperingati sebagai Hari Kartini. Dialah R.A. Kartini yang lahir di Rembang, Jepara pada tanggal 21 April 1879. Mengingat pahlawan perempuan yang memperjuangkan nasib dan kesetaraan para perempuan pribumi lewat dunia pendidikan. Kartini yang saat itu lahir dari keluarga priayi bangsawan sangat beruntung karena dapat menikmati pendidikan dan juga berbagai fasilitas lainnya. Namun tidak demikian dengan perempuan-perempuan pribumi saat itu. Tapi disayangkan Kartini tidak dapat melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi dan ia harus dipingit karena hendak dinikahkan. Nah, meskipun demikian, hal itu tidak menyurutkan niat Kartini muda untuk terus belajar. Ia telah rajin membaca buku-buku untuk menambah pengetahuan. Kartini menjadi seorang yang maju pola pikirnya. Dengan segala keterbatasan, Kartini melangkah dan mewujudkan visi agar para perempuan bisa mengenyam pendidikan, berdaya, dan berdampak dalam berbagai bidang. Melalui Kartini, saat ini wanita-wanita bisa memiliki prestasi, bisa melakukan banyak hal. Dari kisah sejarah R.A. Kartini, jauh sebelum itu Alkitab menceritakan sosok wanita yang gagah perkasa, wanita yang hebat, yaitu kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4, tapi saya tidak dapat membaca sepenuhnya, akan membaca beberapa ayat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri cerita tersebut. Saya bacakan dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1-3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Jabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Di mana selama 20 tahun Sisera menindas bangsa Israel. Nah, saya baca ayat keempat. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Roma dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor." Jadi pahlawan wanita yang ada di kitab Hakim-Hakim yang kita baca adalah Deborah. Di mana Deborah adalah seorang hakim dan juga nabiah.
Saat itu Barak, dia menjawab kepada Deborah. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Deborah memerintahkan Barak, pemimpin prajurit Israel, untuk menyerang Sisera. Tetapi Barak merasa ragu untuk berperang karena melihat tentara musuh memiliki begitu kuatnya persenjataan. Tidak demikian dengan Deborah. Deborah berani karena dia meyakini apa yang sudah Tuhan tadi firmankan, bahwa Sisera akan diserahkan kepada bangsa Israel. Dengan kehadiran Deborah ini benar-benar menjadi pendorong dan penyemangat, bahkan berpengaruh besar bagi para prajurit Israel untuk berperang melawan musuh. Nanti dibaca di ayat 14-16, di mana Deborah ini benar-benar menjadi sosok panutan dan sangat dihormati rakyat. Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga Sisera turun dari kereta karena rakyatnya atau tentaranya sudah banyak yang mati. Sisera berlari ke satu kemah, di mana kemah ini adalah milik dari Yael, suku Keni, istri dari Heber. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa itu adalah ipar dari Musa. Yael mengizinkan Sisera untuk masuk. Dia berpura-pura menyilahkan Sisera masuk dan diberi minum. Tapi karena Sisera begitu lelah dan capeknya, sehingga dia tertidur dengan pulasnya. Apa yang dilakukan Yael? Di ayat 21 dikatakan, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Satu pahlawan lagi, Yael, di mana dia seorang ibu rumah tangga, tetapi dia memiliki keberanian yang luar biasa. Kalau Deborah meyakini bahwa Allah itu hidup, tetapi Yael, Allah itu adil. Dari kedua tokoh, Deborah dan Yael ini membawa satu bangsa Israel terlepas dari tindasan, terlepas dari jajahan, terlepas dari tindisan. Melalui kedua perempuan ini, bangsa Israel mengalami kemerdekaan, kelepasan. Dari kedua perempuan ini dan juga Kartini, mereka melepaskan kesengsaraan yang ada di satu negara, melepaskan secara jasmani ya. Tetapi kita tahu ada satu pahlawan sejati ya. Mereka bertiga pahlawan sejati, tapi di atas segalanya itu ada satu pahlawan sejati. Siapakah itu? Tuhan Yesus Kristus ya. Di mana Tuhan Yesus Kristus sudah melepaskan kesengsaraan, melepaskan tindisan dan terbelenggu. Bukan hanya satu negara, tetapi satu dunia ini. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kita sebagai wanita-wanita atau kita sebagai mempelai Kristus, kita sebagai pahlawan-pahlawan Kristus, kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus yang sudah menang, oleh karena tidak ada satupun persoalan tidak dapat diselesaikan. Di mana persoalan hidup, musibah, pandemi yang sampai saat ini belum berakhir, namun kita jangan berkecil hati, jangan takut, jangan goyah, karena kita memiliki mata iman yang tajam untuk melihat tangan Yesus yang sudah membebaskan kita dari dosa dan maut melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, di mana kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita akan hari depan dan jaminan kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai mempelai Kristus, kita harus berdampak dimanapun kita berada. Lingkup kecil dalam keluarga, di pekerjaan, di lingkungan rumah, mungkin juga kita bisa berdampak di kota Situbondo yang tercinta ini. Oleh karena itu, mari kita terus berkarya, berharap, bersandar kepada Yesus saja yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Dikata, saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.